Asupanting itu akan tunduk. Seluruh Asupanting akan menjadi milik kita. Namun tanpa disadari, kekuatan Asupanting itu begitulah besar, begitulah kuat. Dan dengan kejadian adanya temanmu mencuri rumah saya ataupun pusaka yang dimiliki oleh Tuan saya, Mbak Ratno, saya sedikit merasakan dan melihat ada sebuah kekuatan yang dimiliki oleh mereka semuanya. Maka saya sedikit mengelabuinya dengan cara untuk kita bekerja sama. Dan nantinya memindahkan Asupanting itu ke tempat lain. Namun, dengan kekuatan yang dimiliki oleh dirimu, teman-temanmu, ternyata belum mampu juga untuk mengalahkan Asupanting. Itulah. Sekarang bagaimana kalau sudah seperti ini? Saya tanya. Saya tidak bisa dan tidak memiliki hak untuk menentukan apapun. Ya kita hanya tuh memiliki satu pilihan. Kembalikan darah yang disimpan oleh Mbak Ratno kepada rombongan Asupanting. Selesai urusan kita. Namun yang perlu diketahui di sini, bukan Ratno lah, ataupun bukan Tuan saya lah yang menyimpan darah itu. Lalu di siapa lagi? Jangan lempar-lemparan, nanti susah lagi carinya. Saya tidak memiliki hak ataupun izin untuk mengatakan sesungguhnya sebelum Tuan Ratno mengizinkan saya. Namun ada makhluk di balik kami yang memiliki kekuatan, yang memiliki pengaruh dalam semua rencana yang sudah kami jalankan dan kami rancang untuk mendapatkan dan mengalahkan Asupanting. Siapa itu? Mohon maaf manusia, untuk saat ini saya harus menunggu kesembuhan dari Tuan saya, Tuan Ratno. Dan saya harus meminta restu dan izin terlebih dahulu terhadap Tuan Ratno. Jika nantinya memang Tuan Ratno sudah mengizinkannya, saya akan menceritakan semuanya dan memberitahu semuanya siapa dalam dibalik tokoh besar yang ada di belakang kami. Baiklah. Yang jelas, dia sudah bisa memanfaatkan darah dari Asupanting Untuk obat untuk membuat perubahan dunia. Saya berterima kasih kepadamu. Kau telah menyelamatkan saya dan Tuan saya. Tapi saya juga meminta maaf kepadamu. Untuk detik ini dan saat ini, saya belum bisa mengatakan yang sesungguhnya. Karena semua ada keterkaitannya. Karena semua ada resikonya. Karena semua memiliki tanggung jawab. Dan semua sudah melakukan sebuah perjanjian. Saya paham. Jika nantinya Tuan saya, Tuan Ratno menyadari dan mau mengatakan semuanya, maka saya akan menceritakan semuanya kepadamu dan memberitahu mengenai keberadaan dari darah itu. Kau sudah memiliki sebuah perjanjian dengan Ana. Kau memiliki 3 hari untuk mendapatkan darah itu. Jika nanti kau gagal,
maka Kayong akan menjadi sasaran dari rombongan Asupanting. Dan saya tidak bisa berjanji dalam waktu 3 hari walaupun kau sudah mengetahui mengenai keberadaan dari darah itu, kau bisa mengambilnya. Kalau di balik tokoh yang sudah menjalankan rencana ini juga memiliki sebuah kekuatan, juga memiliki sebuah kekuasaan yang begitu luas dan besar. Itu yang harus kau pikirkan. Kau tidak boleh bermain-main dengan tokoh besar di balik saya. Kau harus mempersiapkannya. Jika memang kau harus melawannya. Baiklah. Saya fokus untuk menyadarkan Mbah Ratno dulu. Agar cepat-cepat pulih dan mengatakan yang sejujurnya. Dan saya juga berjanji kepadamu. Saya akan membantu Tuan saya Ratno untuk menyetujui permintaanmu. Yaitu agar kau mengetahui mengenai keberadaan dari darah Asupanting yang sudah dimilikinya. Saya berjanji karena kau telah menyelamatkanku dan kau juga telah menyelamatkan nyawa dari Tuan saya Ratno. Bahkan kau mempertaruhkan nyawamu sendiri dan melakukan sebuah perjanjian. Di sisi lain, Tuan Ratno juga sudah terketuk dengan dia menyerahkan dirinya sendiri terhadap Asupanting untuk membebaskanmu. Mungkin saja Tuan Ratno sudah tidak menginginkan untuk melanjutkan rencana ini. Baiklah, jika seperti itu. Terima kasih banyak. Baiklah. Semoga saja kau bisa menyelesaikan tanpa kau harus menjadi korban selanjutnya. Amin. Sudah saya kira dan sudah saya duga bahwasanya memang Ratno hanya wayang yang dikendalikan oleh sesosok makhluk ataupun manusia dengan proyek besarnya untuk melakukan sebuah perubahan, yaitu obat mujarab menggunakan darah dari Asupanting. Sedangkan sudah diketahui apa? belum. Sedangkan kita tidak memiliki waktu banyak karena 3 hari waktu yang diberikan oleh Asupanting agar kita cepat-cepat mengembalikan darah dari anak Asupanting. Logikanya seperti ini saja. Jika memang anak kita sudah terbunuh, apa ya rela dengan kematian anak yang kita miliki, darahnya disimpan sama orang dan dimanfaatkan? Ini tidak rela ya. Ya wis. Itu realita yang terjadi. Jadi kasusnya hanya satu. Andai saja darah itu dikembalikan sudah selesai. Namun jika darah itu tetap masih disimpan, apalagi masih berambisi untuk memburu Asupanting yang lain, ya fatal. Itu darahnya berarti belum diketahui keberadaannya. Satu-satunya yang tahu itu Mbah Ratno sama sang... Dia nggak mau jujur, Mas. Padahal udah diselamatin loh. Tokoh yang dibalik ini saya rasa besar. Oh. Kejujuran dia, aku tidak mau memaksakan karena membahayakan dirinya. Kita juga tidak mau mengorbankan makhluk lagi kan. Saya rasa ini memiliki banyak peran nanti di perjalanan kita kali ini. Jadi saya pikir utamakan keselamatan dulu, semuanya akan baik-baik saja. Kita cari dalang sumber di balik ini semua. Seperti itu. Yus, kita sudah tahu ini. Mungkin kita akan prepare mengenai masalah ini, kita ceritakan dengan para sahabat yang lain. Ya, kita juga jenguk Ratno gimana kondisinya. Ya, kita balik ke Puskesmas. Aduh.
Baik teman-teman, gue tutup Kun. Mungkin cukup sampai di sini. Mungkin lanjut nanti malam lagi kita explore. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sampai jumpa. warahmatullahi wabarakatuh. Salam swastiastu.